Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi haitsu qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu sekalian yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa meraih rahmat Allah dan kemudian untuk bisa membuka jalan, membuka kesempatan agar kita diampuni dan kemudian berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kecil, setiap perbuatan sederhana yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia berada di atas kebaikan, di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara kecil tersebut bisa menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, sebenarnya mengajari kita untuk selalu faham bahwa tidak ada kebaikan yang kecil bagi seorang muslim, bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena yang kecil di mata makhluk itu bisa menjadi sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ya cuman pengajian saja saya bisanya. Enggak ada yang cuman di dalam Islam. Saya hanya bisa bersedekah saja, saya hanya bisa melakukan ini dan itu saja. Tidak ada yang sedikit, tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini di antara perkara kecil namun besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita belum seperti para ulama yang bisa menghadiri kajian dengan jarak yang sangat jauh, ya, bahkan jaraknya bisa berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis, mencari satu ilmu. Sudah dapat kemudian pulang lagi. Ini dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW. Tapi memang kita tidak mengambil pelajaran. Kita hanya kagum tapi tidak mengambil pelajaran. Ya, kita tidak pernah bertanya-tanya penyebab yang membuat mereka seperti itu. Kita pun kemudian tidak pernah berusaha untuk bisa seperti mereka. Kita memandang jutaan kebaikan itu sebagai perkara yang remeh, tapi para sahabat Rasulullah SAW tidak. Mereka melihat satu kebaikan seakan satu kebaikan itu adalah jutaan kebaikan yang besar. Makanya beda nasibnya dengan kita sekalian jamaah rahmatillah Allah. Mereka adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah karena mereka mengagungkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak. Terlebih kemudian ahibati fillah, kita selalu menyerah dan kita selalu mengalah di hadapan musuh-musuh kita, khususnya syaitan. Kalau bicara musuh, maka kita punya satu musuh yang nyata, yang jelas-jelas mengumumkan permusuhannya. Allah yang bilang dalam Al-Quran Al-Karim. Siapa yang bisa menyebutkan nama surat dan ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menyebutkan? Jemaah, fadhal ya akhi. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Apa tadi ya? Fadhal, kasih. Dapat hadiah. Wah, ternyata ayah hadiah gini kan. Gak apal. Inna syaitana lakum aduun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan syaitan sebagai musuh. Menjadikan makhluk Allah sebagai musuh kita ketika dia betul-betul melakukan permusuhan, itu adalah bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa difahami jemaah rahmatullah, bahwa jika betul-betul ada sosok musuh yang memusuhi kita, maka perintah Allah itu adalah kita menjadikannya sebagai musuh semata-mata untuk menjaga agama kita, agar kita tidak lengah dan selalu waspada. Yang jadi masalah sekarang, kita ini tidak menjadikan syaitan sebagai musuh, sehingga seluruh ikhtiar dan perjuangan syaitan itu lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya. Dan ketika dia lebih banyak berhasil, berarti kita lebih gagal kemudian untuk bisa dekat ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah syaitan itu memiliki kekuatan, kehebatan, bukan. Allah tidak pernah memuji syaitan. Bahkan Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa, bahwa tipu daya syaitan itu lemah, tidak ada yang kuat, lemah. Tapi karena kita yang lemah dan melemahkan diri kita sendiri dengan perkara-perkara yang melemahkan iman, melemahkan jiwa, melemahkan hati, maka kita menjadi korban, menjadi santapan syaitan, menjadi incaran syaitan terus menerus. Padahal di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak bisa diapa-apakan oleh syaitan jika hamba tersebut melakukan perkara yang benar. Nanti kita akan sebutkan. Ya, kita kan selalu mengeluh diganggu syaitan, betul tidak jam?
Jemaah, godaan itu nggak pernah selesai Ustadz. Iya, kitanya lemah. Kitanya yang lemah, bukan syaitan yang kuat. Tapi kita yang membiarkan syaitan memiliki kekuasaan atas diri kita. Lantas apa yang bisa kita harapkan kemudian dari kebaikan? Ya, jamaah rahmatullah Allah. Datang ke pengajian saja misalkan berat. Sudah sampai ke pengajian lebih berat lagi, betul tidak jamaah? Jamaah, apa beratnya Pak? Kadang-kadang ngantuk, bahkan lebih dari itu, kadang-kadang tidur. Iya, subhanallah. Jumatan ngantuk tidur sampai ngorok. Dan itu saya alami kemarin. Subhanallah, ada mungkin 6-7 orang tidur ngorok gandeng kata masjid. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Dikasih tahu nggak dengar, tidur lagi. Ada apa jemaah rahmatillah Allah? Tapi ketika mendengar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, langsung bangun semuanya. La ilaha illallah. Kita yang terlalu lemah sehingga mudah bagi syaitan untuk menghancurkan kita. Mudah, gampang. Oleh karenanya, ahibati fillah, Asy-Syaikh Abdul Razzaq di dalam kitabnya 10 kaidah untuk mensucikan jiwa, beliau menyebutkan satu poin, satu kaidah yang mengisyaratkan bahwa di antara perkara yang menguatkan hati dan jiwa itu adalah menutup pintu celah bagi syaitan, bagi keharaman, bagi perkara yang haram, sehingga hati kita ini tidak terkotori, jiwa kita ini tidak rusak. Dan kalau kita perhatikan nanti bahwa kita sendirilah ternyata yang membuka pintu itu. Bukan syaitan yang terlalu jago, tidak sama sekali. Karena tipu daya syaitan itu lemah, tidak pernah kuat. Tidak pernah. Bahkan kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr itu, bahwa syaitan itu hanya mengatakan, membisikkan kepada seorang hamba Allah, wa idz qala syaitan lil insani kfur, ketika syaitan mengatakan kepada manusia, kufurlah engkau, membisikkan saja, gak melakukan apa-apa lagi. Dan ketika hamba itu mengiyakan, membuka pintu hatinya untuk bisikan syaitan, dan kemudian kufur, maka syaitan ini justru lari dan mengatakan, qala inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba, selemah itu tipu dayanya sebenarnya, ya, selemah itu. Tapi diri kita kemudian lebih lemah. Lebih apa Pak? Lebih lemah. Saya mau tanya dulu Pak, syaitan itu artinya apa Pak? Kata syaitan, kita kan sering ya mengucapkan kalimat ini atau mendengar kalimat ini, betul tidak? Coba. Nah sekarang artinya apa? Saya mau tanya. Jangan bilang begini jamaah, eta Ustaz musuh kita, jangan begitu. Itu tidak ilmiah itu. Saya nanya maknanya. Nah, coba apa jamaah? Betul. Penggoda. Hah? Yang keras. Penutup. Bukan. Apalagi? Tidak tampak, itu mana jin. Kalau jin ya, tidak tampak, yang tersembunyi. Ada mana lain? Lebih? Oh, sifat yang suka ganggu, bukan juga. Tulis sama. Wallahu a'lam. Tulis. Syaitan itu berasal dari kata syatana. Ya. Dan ketika satu makhluk disebut syaitan, itu maknanya adalah al-ba'idu min au an rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang jauh, perkara yang jauh dari rahmat Allah. Atau dalam pengertian yang lain kata sebagian ulama, al-mutamarrid, syaitan itu yang gak mau nurut,
yang gak mau patuh dan tunduk, itu disebut syaitan. Ya, coba kita kalau berjumpai orang yang gak mau nurut, kita suka ngomong apa? Dasar. Iya, gak sadar itu, gak sadar. Dan itu perkataan yang tidak pantas, tapi sesuai dengan konteks. Iya, yang jauh dari rahmat Allah, yang gak bisa diatur, itu syaitan. Jelas? Sehingga semua perkara yang berkenaan dengan syaitan itu pasti jauh dari rahmat Allah. Sehingga sebenarnya setiap tipu daya syaitan itu pasti terasa oleh iman. Pasti. Bisa dipahami, Pak? Kecuali kemudian kalau hati seseorang itu kosong dari iman, atau imannya lemah, maka dia tidak lagi bisa merasakan bahwa perkara ini jauh dari rahmat Allah. Ya, makanya perhatikan jemaah. Nabi menjadikan indikator kebaikan itu adanya di dalam iman. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Jika saya tidak salah ingat, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari atau yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan begini. Ini ditulis, Pak. Ini tanda yang bisa kita gunakan bahwa hati kita ini masih ada imannya. Kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa kebaikannya membuat dirinya bahagia. Kalau dia berbuat baik, maka hatinya, jiwanya senang, bahagia. Wasa'athu sayyi'atuhu, dan kemudian keburukannya membuat dia tersakiti. Kejelekannya membuat dia tersakiti, tidak tenang, sedih, ya, terpuruk, gundah karena keburukan yang dia lakukan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fahuwa mu'min, maka dialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan terjadi jika hati ini kosong dari iman. Sehingga tidak ada bedanya lagi antara baik dan buruk. Dia tidak bisa merasakan. Dan iman hilang, saya mau tanya, iman hilang, iman tidak ada karena siapa? Karena perbuatan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Dia yang melepaskan keimanannya dengan keburukan yang dia lakukan. Makanya sebetulnya gampang mengecek kadar keimanan dalam hati itu, mudah sekali. Nabi sudah menunjukkan indikatornya. Nah, pertanyaannya sekarang kemudian jamaah rahmatullah Allah, ketika syaitan menggoda mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika syaitan mencoba masuk ke dalam hati-hati mereka yang beriman, apa yang akan dirasakan oleh orang yang beriman? Apa jawabannya jamaah? Apa? Gelisah. Terus apa lagi? Apa? Gemetaran. Gak terdengar soalnya. Gelisah tadi satu. Terus apa lagi? Marah-marah. Terus apa lagi? Was-was. Ragu. Dan ini yang disebut kemudian dalam Al-Quran dengan kata nazghun. Tulis nazghun, yakni terganggunya hati oleh perbuatan syaitan. Yang mana tandanya tadi yang disebutkan, gelisah, takut, was-was, itu tanda dirinya sedang diganggu oleh syaitan. Dan itu seakan menjadi alarm, isyarat bahwa engkau sedang diganggu. Makanya Allah bilang, ketika seseorang mengalami ini dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasta'iz billah, makanya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Sebetulnya kita bisa merasakan, ya, ini ada yang salah. Kenapa begini perasaan itu? Karena dia sedang diganggu oleh syaitan. Namun ada yang kemudian sadar dan menutup pintu
agar syaitan tidak bisa masuk dengan beristi'adzah. Kemudian setelah isti'adzah apa? Jamaah, beristighfar. Kemudian setelah istighfar apa jamaah? Melanjutkan kebaikan. Melanjutkan kebaikan. Bukan kemudian sibuk dengan perasaan itu. Itu nasihat Nabi kepada mereka yang diganggu hatinya oleh syaitan. Ya, disuruh berlindung, kemudian melanjutkan kebaikan, berhenti dari perasaan itu kemudian melanjutkan. Kalau bahasa Nabi begini jamaah rahmatillah Allah, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah sehingga aku tidak peduli dengan gangguan syaitan. Aku tidak mau sibuk dengan itu. Dan kemudian istiqomahlah, artinya berbuatlah sebanyak mungkin dan istiqomah. Jangan berhenti. Kalau kita sedang diganggu syaitan itu kita stop. Itu salahnya. Ya Allah, ini saya sedang futur. Aduh, lagi malas teh sholat teh. Iya, karena kita memilih untuk berhenti. Kenapa nggak maju? Kenapa nggak bergerak? Karena kita memilih untuk terjebak dalam jebakan syaitan. Ya, makanya jangan pernah berhenti jika diganggu, dicegat di jalan oleh syaitan. Ya mah, anu mau tanya. Nah sekarang syaitan itu jamaah rahmatillah Allah, apa saja tipu dayanya jamaah? Apa saja tipu daya yang dia lakukan untuk menghancurkan, untuk membinasakan seorang hamba Allah, untuk menggagalkan harapannya? Apa caranya jamaah? Jamaah? Kenikmatan dunia, terus apa lagi? Ya jamaah, tulis. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan seperti ini. Al-Imam siapa? Ibnul Qayyim itu mengatakan seperti ini, bahwa syaitan itu memiliki 6 langkah. Syaitan itu memiliki 6 langkah, 6 cara, 6 jalan yang dia gunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang hak. Baik itu dalam akidahnya, baik itu dalam amal perbuatannya. Perkara yang pertama, kata beliau, ya, perkara yang pertama itu adalah al-kufru billah. Syaitan selalu mengajak kita dan berusaha membuat kita kufur kepada Allah. Bi anwa'ihi, dengan seluruh macamnya. Ada kufur besar, ada kufur kecil, jangan salah jemaah. Tidak bersyukur pun itu disebut kufur. Tapi syaitan berharap kita kufur besar, keluar dari Islam. Itu yang diinginkan. Makanya di antara waswas yang sering kita alami itu adalah waswas tentang Allah. Pasti itu. Betul tidak jemaah? Pasti setiap dari kita pernah mengalaminya. Kenapa? Karena itu tujuan utamanya syaitan. Bagaimana caranya seseorang kemudian hancur keimanannya, dia keluar dari Islam? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, an yuqi'aka fil bid'ati. Syaitan akan selalu berusaha menjerumuskan dirimu, kata Imam Ibnul Qayyim, ke dalam perkara yang tidak pernah ada di dalam agama Allah, yang sering disebut dengan al-bid'ah, atau perkara yang muhdats, perkara yang baru. Apa alasannya jamaah rahmatillah Allah? Ada alasan khusus kenapa syaitan juga kemudian berusaha membuat kita melakukan perbuatan seperti ini. Apa alasannya? Menurut hadirin sekalian, kira-kira apa alasannya?
Baik. Ahsan. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam siapa? Al-Auza'i. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan begini, al-bid'atu ahabbu ila syaitan atau ila iblis minal ma'siyah. Bahwa kebid'ahan itu jauh lebih dicintai oleh iblis ataupun syaitan dari kemaksiatan. Maksiat kita sudah faham apa yang dimaksud, seperti zina, minum khamr atau yang semisalnya. Tapi yang namanya kebid'ahan ini wujudnya, rupanya itu bukan kemaksiatan, tapi ketaatan kepada Allah. Betul tidak jemaah? Iya. Padahal secara hakikat, kita bicara secara hakikat. Kita tidak bicara tujuan baik, tujuan buruk, tapi secara hakikat perbuatannya itu sendiri di dalam Islam adalah keburukan. Karena Nabi yang menghukumi itu. Ya. Alasannya kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, li'anna al-ma'siyata yustatabu minha. Karena kemaksiatan itu orang bertaubat darinya. Setiap ahli maksiat, seburuk apapun dia, sadar bahwa perbuatannya salah, dan dia ingin berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah apa? Kenapa hijrah? Kenapa harus hijrah? Karena dia merasa bahwa perbuatan sebelumnya salah, kemaksiatan. Ya. Sehingga kita lihat yang hijrah itu yang sebelumnya berbuat keburukan. Ya, hatinya nggak bisa berbohong, fitrahnya tidak bisa berbohong. Tapi kalau kemudian kebid'ahan ini, kata Imam Al-Auza'i, la yustatabu minha. Orang tidak ada yang bertaubat atau sulit bertaubat darinya. Kenapa? Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini diantara jalan pilihan syaitan, dan syaitan banyak berhasil di jalan yang satu ini. Iya jemaah, betul jemaah. Ya jemaah, Anda kalau nanya apa saja macam kebid'ahan pasti satu masjid bisa jawab. Betul jemaah? Iya. Tapi kemudian ketika kita tahu, ketika kita faham macam-macam kebid'ahan, terus apa yang kita lakukan? Menghindar kita. Terus kalau kita lihat saudara kita melakukannya, apa yang kita lakukan? Coba Anda mau tanya, apa yang kita lakukan? Doakan saja. Kasih tahu. Hanya kasih tahu saja. Cegah. Kalau nggak bisa ngasih tahu. Dan kita melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah. Masalah kemudian orang tidak menerima itu masalah lain. Jangankan dalam hal ini, dalam masalah yang sangat mudah untuk dicerna saja, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada yang lainnya, itu orang sekota Makkah memusuhi Nabi. Sekota Makkah. Gak perlu akal yang hebat, cuman butuh hati yang jujur saja. Dan semua orang sebenarnya mengakui apa yang dikatakan Nabi benar, tapi beliau dimusuhi oleh satu kota. Itu sunnatullah. Jadi jangan sibuk dengan kekhawatiran, tapi justru kita harus sibuk dengan usaha dan ikhtiar untuk menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Jangan berhenti. Jika kita melakukannya karena Allah, jangan berhenti. Karena kita ingin kita dengan saudara-saudara kita itu
masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan selamat. Tidak perlu melalui fase neraka terlebih dahulu. Dan jika jujur cinta kita kepada mereka, maka kita tidak akan pernah mengunci mulut ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau nasehatin anak sekali dua kali atau terus menerus? Kenapa? Nggak capek? Anaknya nggak denger. Eta celi nepi ka. Nggak mau denger dia. Kenapa nggak berhenti? Karena cinta. Karena cinta. Karena kita sangat mencintai mereka. Begitu juga semestinya kita kepada saudara-saudara muslim kita. Jangan berhenti kalau memang sayang. Anda mau tanya, sayang gak sama saudara muslimnya? Jemaah sayang. Kalau mereka salah kasih tahu nggak? Kasih tahu. Oh mereka ngambek, tetap ngasih tahu nggak? Tetap. Jangan berhenti. Amarah mereka, kebencian mereka, itu semua karena mereka tidak tahu sebesar apa cinta kita kepada mereka. Mereka nggak paham bahwa kita mencegah, melarang itu karena Allah, dan kita mencintai mereka karena Allah. Ya, makanya jangan diam. Diam itu bukan pilihan di dalam kebaikan. Tulis di bukunya jemaah. Diam itu bukan pilihan di dalam kebaikan. Pilihannya bukan diam. Ngomong, sampaikan. Ya, Nabi diam nggak? Saya mau tanya. Nabi diusir, Nabi diam nggak Nabi? Ya mah. Beliau tutup mulut kemudian nggak salah, udahan weh. Anak nggak mau ngomong lagi, titik bukan apa? Geuleuh gitu ya. Dikasih tahu no benar nggak mau dengar, nggak ada. Nabi tetap ngomong, Nabi tetap menyampaikan, Nabi tidak pernah berhenti. Karena beliau sangat mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian jalan yang ketiga, jamaah rahmatillah. Jalan yang keberapa? Yang ketiga. An yuki'aka fi kaba'iriz dzunub. Syaitan akan menjerumuskan dirimu. Ini langkah dia. Ini langkahnya syaitan. Dia akan menjerumuskan dirimu di dalam dosa-dosa besar. Di dalam dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyata-nyata membencinya, berjanji akan mengazab pelakunya, berjanji akan melaknat mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa tersebut. Ada dosa-dosa yang seperti itu di dalam Islam, banyak. Al-Imam Az-Zahabi saja menghitung ada berapa? 76. Dan itu bukan batasan. Sebagian yang lain ada yang mengatakan sampai 700 dosa besar. Baik. Dan itu akan selalu jadi prioritas syaitan. Makanya ketika orang-orang tidak tahu mana dosa besar, mana dosa kecil, itu yang diharapkan oleh syaitan. Karena mereka-mereka yang tidak tahu pasti terjerumus. Yang tidak tahu di jalan A dan B ada lubang, banyak lubang, pasti masuk ke dalam lubang itu. Betul jemaah? Jemaah? Yang suka lewat jalan yang tembusannya ke Perakan Saat, yang sering siapa? Dari sini tuh, tembus ke sana. Antum. Hafal nggak ada berapa lubang di situ? Hafal, belah dia pasti tak pengkolan dia ya. Ada legok itu lubang gede gitu ya. Karena tahu maka menghindar.
Makanya betul apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, beliau mengatakan seperti ini. Araftu syarra la li syarri. Aku tahu keburukan, aku mengenal keburukan, bukan untuk melakukannya. Antum harus tahu khamar tidak? Harus tahu bahwa khamar itu ada yang begini, ada yang begitu, tapi bukan untuk kemudian praktek. Iya, tahu nama-namanya, praktek. Wah, belilah untuk diminum, nggak ada. Ya, lakinna li tawaqqihi, kata Imam Mubarak, tapi untuk menjauhkan diri darinya. Dan kemudian beliau mengatakan seperti ini, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi. Dan mereka yang tidak tahu perbedaan yang buruk, yang tidak mengenal mana yang buruk, mana yang baik, pasti terjerumus ke dalam keburukan, pasti. Terlebih dosa-dosa ini adalah di antara jalan syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya, udah berapa itu Pak? Udah 3. Kira-kira yang berikutnya apa jemaah? Jemaah, an yuqi'aka bis-saghair. Syaitan kemudian akan menjerumuskan dirimu ke dalam dosa-dosa kecil. Ana sering bertanya ini, coba sebutkan contoh dosa besar sama dosa kecil. Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Dosa kecil yang mana? Contoh ya, real contoh, ini dosa kecil, yang itu dosa besar. Apa contohnya? Jemaah, dosa besar sudah jelas, bisa sebutkan banyak, zina dan seterusnya. Dosa kecil deh, apa dosa kecil? Hah? Apa? Ghibah dosa besar. Kenapa dosa besar? Seperti memakan bangkai, dosa besar Pak. Makan daging manusia, itu ringan atau berat? Berat. Makan bangkai kambing saja, yang bangkai yang tidak disembelih dosa haram, apalagi dengan daging manusia. Nah, ghibah itu setara dengan itu, dosa besar. Apa dosa kecil Pak? Tidak menundukkan pandangan. Dosa kecil, dosa besar. Hah? Jemaah, kecil, perbuatan itu kecil, sederhana, tapi kemudian dampaknya bisa menjerumuskan kita kepada dosa besar, ringan. Terus kalau dosa kecil yang lain, yang satu lagi, sebutkan contohnya. Perempuan yang pakai parfum, saya mau tanya, perempuan yang pakai parfum tujuannya untuk dicium baunya oleh laki-laki lain, dosa kecil, dosa besar? Wah, sebagian bapak-bapak bilang besar. Kenapa Pak? Iya, besar. Tegas lah ngomong besar jadi. Oh, iya. Iya, itu dampaknya. Bagi laki-laki terasa, ibu-ibu. Bagi laki-laki itu aroma itu adalah faktor yang sangat kuat yang mempengaruhi syahwatnya. Iya. Dan Nabi pun perhatikan, Nabi pun mengatakan begini, ayyumamra'atin kharajat ista'tarat thumma kharajat min baitiha, wanita mana saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berparfum harum, liyajida rihaha, agar aromanya bisa dicium oleh orang lain, khususnya laki-laki. Apa kata Nabi? Yang terakhir ini yang menunjukkan dia kecil atau besar. Fahiya zaniyah, maka dia seperti seorang perempuan penzina. Besar kecil? Sepakat, berarti ibu-ibu juga sepakat sekarang. Dosa besar berarti Pak, bukan kecil. Karena dampaknya banyak. Ya, dampaknya apa? Banyak. Pasti begini, dan saya sering mendapatkan ini, pasti begini. Aiki itu mah bau atuh. Itu pakai minyak wangi. Kata siapa harus begitu? Ya. Wah, itu mah jangan ngambek dulu.
taati apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, kita selamat. Kemudian yang kedua, Nabi sudah bilang dalam sebuah hadis yang hasan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa parfum laki-laki itu apa jemaah? Tidak berwarna, tapi aromanya kuat. Ini zaman dulu nih, karena jenis parfumnya. Kalau perempuan itu warnanya kelihatan, tapi baunya khafi, baunya itu samar. Jadi tidak tercium hukum asal, tapi ada aroma wanginya yang menghilangkan bau badan. Ya, jangan suudzon dulu sama Allah dan Rasulnya, dan mendahulukan akal dan syahwat. Ya, makanya boleh nggak pakai perempuan? Ini jangan salah paham lagi. Boleh, tapi dengan syarat ketat. Apa syaratnya? Tidak tercium. Tah pikir we naon nu bisa dipakai. Boleh pakai tapi nggak kecium. Ya, pikir aja sudah. Masing-masing lebih tahu tentang ini. Jelas ya? Tapi yang jadi urusan kita kemudian sekarang, bahwa syaitan pun ketika gagal menjerumuskan seseorang kepada dosa besar, maka dosa kecil pun akan dia gunakan. Mengingat Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan bahwa dosa kecil itu jika berkumpul pada diri seseorang, itu akan menghancurkan dirinya. Makanya Abdullah bin Abbas itu punya perkataan yang sangat masyhur. Siapa yang hafal? Tentang dosa kecil, dosa besar. Tulis saja, tulis. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa besar jika dia diikuti oleh istighfar, artinya dia ditaubati. Wala saghirata, kemudian kata beliau, dan tidak ada yang kecil, nggak ada dosa kecil, ma'al israr, jika dia dilakukan terus menerus, karena dia akan bertumpuk semakin banyak. Akan apa? Bertumpuk semakin banyak. Itu kaidahnya jamaah rahmatillah. Apa tadi diulangi coba? La kabirata ma'al istighfar. Kemudian wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil jika dia israr, dilakukan terus menerus. Maka pilihannya bagi kita kemudian apa jemaah? Pilihannya berhenti dari dosa kecil dan juga dosa besar. Dan jika terjerumus, yang besar ditaubati, yang kecil jangan diteruskan. Karena kecil nyantai gitu. Betul tidak jemaah? Oh iya. Kecil dikit jadi besar. Ya. Bukankah orang yang berzina besar itu semuanya berawal dari pandangan mata? Diikuti sama dia, lihat aurat perempuan, kemudian mengawasi, mengamati, kemudian seterusnya, jalan-jalan keburukan yang digiring oleh syaitan. Nah kemudian perkara yang berikutnya, jalan berikutnya, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini yang sering tidak disadari sebagai pintu atau celah atau jalan syaitan, at-tawassu'u fil mubahat, berluas-luas di dalam perkara yang mubah. Dalam perkara yang apa? Mubah. Apa artinya jemaah? Berlebihan dalam perkara yang mubah. Dan tulis garis miring di dalam catatannya, atau sama dengan israf namanya. Israf. Israf itu adalah ketika seseorang bermudah-mudahan, berlapang-lapang dalam perkara yang mubah. Contoh, banyak makan. Banyak makan itu mubah tidak? Jemaah?
Ana ulangi sekali lagi. Atau gini kalimatnya. Makan itu mubah tidak? Oh gitu, taib. Kalau berlebihan dalam makan mubah. Kenapa ragu jamaah? Ana ulangi sekali lagi. Makan mubah. Ya. Kenapa wajib, Pak? Sahih, taib. Wajib. Tapi kalau orang kemudian misalkan tidak makan, dia hidup, boleh nggak? Misal, boleh tidak, Pak? Taib gini, Pak. Ada orang makan 3 kali, ada yang makan 1 kali. Mana yang benar? Hah? Kenapa dua-duanya benar? Itu, Pak. Itu. Ana paham maksud antum, Pak. Kalau kemudian tidak makan jadi madharat, maka makan jadi wajib. Itu kan maksudnya. Tapi hukum asalnya mubah. Antum nggak makan tapi hidup boleh. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Gitu maksud ana, Pak, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan paham. Gitulah maksud ana. Ya. Sehingga kalau kemudian orang berlebihan makan, kalau misalkan kita gunakan kata wajib, gak ada masalah dong ketika berlebihan. Betul nggak, Pak? Taib. Ini panjang nantinya. Ya, tapi kembali jangan makan deh. Olahraga, Pak. Mubah nggak? Kalau makan diperselisihkan, olahraga deh. Mubah nggak, Pak? Atau wajib juga? Mubah. Tapi kan Nabi menganjurkan olahraga, Pak. Bahkan Nabi memerintahkan panahan. Jadi wajib dong. Tapi apa tapinya? Gitu. Hukum asal dari perkara ini adalah perkara yang mubah. Bisa jadi wajib dalam kondisi tertentu. Bisa jadi haram dalam kondisi tertentu. Al aslu fil asya'i al ibahah. Semua perkara dalam kehidupan ini hukum asalnya itu perkara yang mubah. Sampai ada dalil yang mengatakan itu wajib. Seperti sholat, saya mau tanya, Pak. Mubah atau wajib? Kenapa wajib? Perintahnya jelas dan hukumannya ada. Jelas ya? Baik, sampai di situ. Mau ngomong apa? Berlebihan kemudian. Berlebihan, boleh nggak? Enggak. Apakah kemudian yang berlebihan ini dosa atau bukan? Bisa jadi. Gak ada pilihan bisa jadi. Dosa atau bukan? Dosa. Ketika mengatakan dosa butuh dalil. Nah, itu. Tidak boleh berlebihan. Sehingga ketika sesuatu itu berlebihan, tidak boleh karena Allah tidak suka, maka itu jalan yang dipilih oleh syaitan. Kenapa? Karena manusia yang tidak disukai oleh Allah itu akan menjadi apa, Pak? Temannya syaitan. Dan mudah bagi syaitan kemudian untuk mengganggunya. Jelas, Pak? Makanya begini, dalam perkara yang satu ini pun orang banyak tersesat. Mengatakan apa? Ini mah perkara mubah, salahnya di mana? Boleh nggak makan mie goreng pedasnya level 100? Iya, semua juga begitu. Boleh kalau kuat. Cuman kita melihat dari sisi apa? Syar'i. Sama seperti begini, Pak. Saya beli sepeda harga 2 miliar, misalkan, sanggup. Boleh. Udah punya duit. Tapi kalau di kacamata Islam boleh enggak? Ya, nah sekarang kembali ke mie goreng tadi. Oh iya, jelas. Kenapa jamaah? Karena itu sudah melampaui, Pak. Dan setiap perkara yang melampaui batas itu mendatangkan kebencian Allah. Di situ letak musibahnya. Gak akan ada kebaikan dalam kehidupan mereka yang hidupnya berlebihan. Hilang sudah keberkahannya.
Dalilnya surat Al-A'raf ayat 31. Silakan disebutkan. Ibu-ibu ada yang bisa menyebutkan surat Al-A'raf ayat 31? Tadi disebutkan oleh Bapak tadi ayatnya. Terjemahan ayatnya. Ya, Pak. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan jemaah, ada hadiahnya. Ayo, silahkan. Insya Allah mushaf ada di tangan, gadget pun ada di tangan. Bisa dicari juga firman Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Yang keras pelan-pelan ya. Pelan-pelan, sebutkan dari awal. Itu awal ayatnya? Itu awal ayatnya? Bukan. Bukan. Silakan disebutkan, enggak apa-apa. Masjid. Sampai di situ. Allah di awal ayat ini mengatakan, wahai anak-anak Adam, pakailah, gunakanlah perhiasan kalian, artinya pakaian terbaik kalian, inda kulli masjid, setiap kalian berada di masjid atau melakukan ibadah di dalam masjid. Zina, artinya sesuatu yang berharga, pakai. Terus apa lanjutannya? Nah, kemudian Allah bilang, ya, pakai yang indah, yang bagus. Kemudian makan dan minumlah. Dan kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan satu perkataan apa? Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Kalau kita kembali ke awal lagi, kalau pakai baju bagus, boleh nggak? Khususnya ketika di mas. Tapi boleh berlebihan tidak? Nggak boleh. Nggak boleh berlebihan. Begitu juga dengan makan dan minum. Makan, minum, tidak boleh berlebihan. Dan alasan kenapa Allah melarang kita berlebihan israf dalam perkara yang mubah, itu apa jamaah rahmatullah Allah? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebihan, melampaui batas. Nanti bedanya jamaah antara israf, tulis di bukunya, dan juga tabdzir. Ada dua istilah yang dipakai sama Allah dalam Al-Quran. Kalau israf itu dalam perkara berlebihan dalam perkara yang mudah. Kalau tabdzir itu menggunakan harta dalam perkara yang haram. Itu tabdzir namanya, bukan israf, tabdzir. Tabdzir. Yang kata Allah dalam Al-Quran apa? Ayatnya hafal semua insyaAllah. Innal mubadzirina ikhwanash syayatin. Sekarang kita bisa membedakan mana israf, mana tabdzir. Ana kasih contoh. Beli kendaraan, mobil misalkan, harga 10 miliar. Ini namanya apa? Israf. Karena hukum asalnya beli kendaraan itu antum punya nggak punya boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau beli harga segitu namanya apa? Israf. Ada yang jauh lebih murah, fungsinya sama. Jelas? Tapi begini sekarang, kalau orang mengeluarkan uangnya untuk merokok, ini namanya israf atau tabdzir? Kenapa tabdzir? Nah, jelas ya perbedaannya. Baik. Untuk beli, mohon maaf, baju yang menampakkan aurat tapi mahal harganya. Anda ulangi sekali lagi. Mengeluarkan uang untuk beli baju yang menampakkan aurat tapi harganya mahal. Bajunya minimalis tapi harganya maksimal. Iya. Kan aneh. Bajunya sedikit bahannya tapi harganya mahal. Ini namanya apa? Israf atau tabdzir? Tabdzir. Karena beli baju seperti ini tidak boleh dalam aturan Islam. Ya. Baik, saya mau tanya lagi. Kalau bersedekah di jalan Allah dengan uang 100 miliar, israf atau tabdzir? Lihat perbuatannya, statusnya apa? Perkara mubah atau bagian dari ibadah?
Kalau sedekah, infak fisabilillah itu ibadah yang jelas, ada aturannya, ada perintahnya, ada pahala yang dijanjikannya dan seterusnya. 100 miliar. Israf atau tabdzir? Kenapa ragu-ragu jemaah? Tabdzir sudah jelas, Bu? Bukan. Berarti israf? Bukan juga. Silakan, Pak. Hartanya sahih. Tapi begini, Pak, kita butuh contoh kan? Contoh, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan apa? Nabi bilang, "Weh, ente musrif." Enggak. Nabi hanya bertanya, "Yang kau tinggalkan buat keluargamu apa?" Itu yang diingatkan sama Nabi. Nabi enggak mencela perbuatannya mengeluarkan seluruh harta, enggak. Tapi Nabi mengingatkan, yang kau tinggalkan buat keluargamu apa kemudian? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku meninggalkan Allah. Aku bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku enggak khawatir. Ini iman, Pak, yang bicara. Makanya Umar stop. Umar berusaha menyayangi Abu Bakar, enggak bisa. Ya, Umar setengah, Pak. Bayangkan, setengah aset. Anggap hartanya, asetnya ada 100 miliar, berarti 50 miliar itu out di jalan Allah. Israf. Atau kemudian ketika sahabat Abu Talhah menyedekahkan kebun yang paling berharga dan harta yang paling dia cinta, Nabi celak? Enggak. Nabi hanya mengatakan rabihal bay. Ini jual beli yang menguntungkan, artinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah bilang, innallaha ashtara minal mu'minina. Allah membeli dari orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, dan seterusnya. Allah membeli jiwa mereka, Allah membeli harta mereka. Abu Talha menyerahkan harta yang paling berharga. Kata Rasul, ini perniagaan yang beruntung, yang untung. Begitu, Pak, ya? Jadi tidak ada israf di dalam ketaatan kebaikan. Israf hanya terjadi dalam masalah yang mubah, yang banyak saudara kita sekarang terjerumus di dalamnya. Untuk sepeda, uang besar keluar. Untuk motor, uang besar keluar. Untuk mobil, uang besar. Untuk rumah, uang besar keluar. Jor-joran, tapi tidak untuk berjuang dan kemudian beramal di jalan Allah. Ingat, Allah tidak suka orang-orang yang musrif. Sama syaitan, dibawa orang itu masuk ke dalam perkara yang mubah tapi berlebihan sehingga mereka dibenci oleh Allah. Selesai. Kalau sudah dibenci, baik tidak? Tidak ada kebaikan. Itu beratnya. Jelas ya? Itu yang keberapa? Yang kelima, yang keenam, Pak. Yang terakhir. Kira-kira apa, Pak, kalau yang terakhir, Pak? Pak. Hah? Aduh. Yang terakhir adalah, kata beliau rahimahullah ta'ala, an yushghilaka, dia akan menyibukkan dirimu bil mafdul anil fadil. Dia akan menyibukkan dirimu dengan perbuatan yang tidak utama dari yang lebih utama. Contoh, ada orang-orang yang lebih sibuk dengan yang sunnah dibandingkan dengan yang wajib. Pertanyaannya sekarang, ini benar atau salah? Kalau kita nilai dengan pandangan kita. Misal, sibuk sebaik mungkin sholat tahajud, tapi kemudian tidak maksimal ketika sholat subuh misalnya. Ini benar atau keliru? Keliru.
Kenapa keliru? Kan butuh dasar kita ini. Betul? Kenapa? Karena perkara yang wajib di atas segalanya. Catat di bukunya, Pak. Jika seseorang hanya melakukan yang wajib-wajib saja, dia pasti masuk surga. Tapi tidak demikian halnya dengan perkara yang sunnah. Yakni ketika dia kemudian melalaikan yang wajib, gagal dia. Karena yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ketika hambanya melakukan yang wajib. Betul? Sekarang mau tanya, sebelum kita akhiri kajian kita, sebutkan coba yang paling wajib atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilakukan oleh mereka selain tauhid, selain iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jam? Salat 5 waktu. Terus zakat. Terus puasa. Terus haji. Naik haji bagi yang mampu. Anda mau tanya, mampu itu dinilainya dari apa? Jamaah, ya Allah cepat ini jamaah. Jangan ini diri sendiri. Kumahanya, saya harus mampu Chan. Betul nggak? Kita memikirkan itu nggak salah. Tapi Anda ingin bertanya, yang dimaksud mampu oleh Rasul itu apa? Materi dan fisik. Anda mau tanya lagi, itu bukan inti yang Anda inginkan. Anda mau tanya lagi, kita bisa siap materi dan fisik itu dengan cara apa? Ikhtiar. Anda mau tanya lagi, ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan agar kita bisa haji apa? Minta sama Allah. Anda nggak pernah bosan mengatakan ini. Minta sama Allah, maka Allah yang mengurusi sisanya. Untuk urusan umroh sama haji. Karena umroh haji itu khusus. Apa khususnya jemaah? Hanya orang-orang yang diundang saja yang berangkat. Yang tidak diundang, meskipun mampu, dia tidak akan pernah bisa berangkat. Makanya jangan kecil hati sekarang, 30 tahun deh naik haji teh. Daftar sekarang 30 tahun yang berikutnya baru berangkat. Kenapa harus khawatir? Kenapa mikirin itu? Kenapa gak mikir bahwa kalau Allah sudah ngundang anak, mau 30 tahun, mau 100 tahun, mau 1000 tahun, anak pasti sampai kepada usia itu. Atau justru sebaliknya, kalau sudah diundang, Allah mempercepat keberangkatan anak. Tapi minta dulu. Jangan sibuk nabung. Ya, nggak nabung terus terpercaya deh. Ya duit dipakai naonnya. Sibuk sama itu. Wah, ini kayaknya duit kita nggak ada di bank. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Minta diundang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang wajib, yang lainnya apa jemaah? Selain itu, rukun iman yang lainnya semua. Nah, kalau antum menjalankan 6 rukun iman, 5 rukun Islam, antum pasti masuk surga. Makanya syaitan faham bagaimana cara menghancurkan yang wajib dengan menyibukkan hamba-hamba Allah dengan perkara yang sunnah. Mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang itu, diantara cara syaitan. Ya, dan banyak juga syaitan berhasil dalam masalah ini. Betul tidak jemaah? Jemaah, baik. Sibuk dengan Senin Kemis, sibuk dengan puasa Daud, sibuk dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, tapi Ramadannya kacau. Masuk Ramadan, gibah iya, fitnah iya, kata kasar iya, melihat yang haram iya. Kemudian tidak sibuk dengan ibadah, tapi sibuk dengan buka bersama. Betul tidak jemaah?
bukber ngabuburit, terus apa lagi? Jemaah, sahur on the road, terus apa lagi jemaah? Bagi-bagi bingkisan atau makanan kepada orang yang buka puasa dan seterusnya, tapi puasanya rusak. Ini diantara tanda manusia-manusia celaka dan binasa. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nah, sampai di situ dulu jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktunya apa? Yang akhwat 4, yang laki-laki 2 lagi. Baik. Ini semenjak saya datang, ini kertas pertanyaan sudah ada di atas meja. Jadi sudah ada yang nanya sebelum kajian. Masya Allah. Dan diketik lagi, Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Saya baca dulu catatan di bawahnya. Ada pakai tulisan warna merah atau ketikan warna merah, catatan saya dan teman saya akhwat. Jadi ini kisah seorang saudari kita dengan temannya, yang kedua-duanya adalah akhwat. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus tetap mentaati perintah orang tua yang menyuruh saya untuk menjauhi teman yang punya masa lalu yang buruk? Qadarullah, orang tua itu punya masa lalu. Maksudnya orang tua saya mengetahui masa lalu teman saya itu. Akhirnya perintahkan saya untuk tidak bertemu dan harus membatasi komunikasi. Padahal teman saya sudah hijrah. Di kajian pun sesekali bertemu. Dan biiznillah beliaulah yang menjadi sebab saya bisa mengenal manhaj yang hak ini. Juga menjadi sebab tergerak untuk rajin sholat. Mohon solusinya. Saya berusaha mentaati perintah orang tua sampai di saat teman saya telepon tidak saya angkat, dan sekarang teman saya menjadi menjauh dari saya karena merasa sedih setelah mendengar masa lalunya diungkit lagi. Jika saya mentaati perintah orang tua, apakah itu termasuk memutus tali persaudaraan? Saya merasa bingung karena di kajian terkadang masih bertemu dengan teman saya. Gimana solusinya jamaah? Jamaah? Hah? Mumtaz, Masya Allah. Begini Pak, mentaati orang tua itu jamaah, itu dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang orang tua berharap begini, kita mentaati mereka untuk menjauhi salah satu teman karena masa lalunya. Pertanyaannya sekarang begini jamaah, ketika masa lalu teman kita ini sudah ditaubati, dia sudah tidak seperti itu lagi, dia itu kembali menjadi mukmin yang bersih, mukmin yang tidak punya dosa atau tidak jemaah? Dia kembali menjadi mukmin yang tidak punya dosa. Adapun masa lalunya sudah selesai. Bisa dipahami jemaah? Sehingga keinginan yang seperti ini dari orang tua secara syar'i adalah keinginan yang tidak tepat sebenarnya. Namun kemudian orang tua dengan pemahaman mereka berharap kita ini taat kepada dirinya. Maka saran saya begini, dua-duanya itu diambil jalan yang terbaik. Apa Pak? Yang pertama, perlihatkan kepada orang tua bahwa kita taat kepada mereka. Paham maksudnya jemaah? Ketika ditelepon nggak boleh diangkat, nggak usah diangkat. Tapi kemudian setelah itu si anak kan bisa kemudian mengabarkan kepada temannya, maaf, saya ingin berbakti dan menyenangkan orang tua saya. Tapi di sisi yang lain saya tidak ingin memutuskan tali persaudaraan. Dan hal yang seperti ini tuh boleh dilakukan oleh seorang anak untuk mendapatkan semua kebaikan. Boleh. Karena taat sama orang tua itu dalam perkara yang apa? Yang tidak melanggar syariat. Kalau jelas melanggar syariat seperti temannya ini masih jahiliyah, temannya masih ahli maksiat, maka hukumnya wajib mentaati orang tua.
Tapi jika tidak, ya, seseorang bisa mengambil apa? Kebaikan dari keduanya. Ana tidak mengajari jadi orang munafik, tidak. Tapi beginilah caranya Islam mendidik kita. Jika masih bisa diambil sebagian kebaikannya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Yang nggak bisa didapat semuanya, maka nggak ditinggalkan semuanya. Kita ambil kebaikan sebagian dari orang tua dengan cara memperlihatkan bahwa kita taat kepada mereka. Adapun kepada teman kita tetap berusaha menjaga hubungan baik. Boleh seperti itu di dalam Islam. Ya. Dan kalaupun misalkan si anak memilih begini, ya sudah, saya taat saja sama orang tua. Maka yang harus dilakukan apa? Memberikan pengertian kepada sahabatnya. Bahwa saya ingin mendapatkan ridha orang tua saya, maka maklumi apa yang saya ambil keputusan. Ya. Dan insyaallah ini pun menjadi kebaikan insyaallah taala. Wallahu taala alam. Nah, silakan ada pertanyaan. Fadhal. 1 2. Ayo jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau orang yang menjualan mobil atau itu disebut musyrik atau Tergantung. Mobil sama motor yang dijualnya apa? Tergantung. Saya ginilah jemaah. Saya mau tanya begini jemaah. Mereka yang beli mobil dengan harga yang berlebihan itu, saya mau tanya, beli karena kebutuhan atau karena gengsi? Umumnya, saya nggak bicara person per person, kasus per kasus, nggak. Secara umum, biasanya karena gengsi ingin terlihat wah atau karena kebutuhan? Gengsi. Itu umumnya seperti itu. Umumnya. Maka jika karena itu dan kemudian orang memfasilitasi gengsi orang lain dengan menjual mobil-mobil ini, maka saran ana ahsan ditinggalkan. Karena khawatir menjadi ta'awun dalam perkara-perkara yang tidak baik. Jelas? Kita bicara sudut syar'inya, nggak bicara sudut dunia. Kalau lihat sudut dunia, salahnya di mana? Bisnis kok. Yang ana jual halal, yang beli juga uangnya uang halal, masalahnya di mana? Bukan itu masalah. Tapi dampak karena jual beli itu apa? Ya. Paham jemaah? Baik. Nah, kecuali kemudian memang orang itu membutuhkan, yang sering ana lihat atau yang pernah ana dapatkan kasusnya, seperti motor besar. Ada orang-orang yang nggak bisa pakai motor kecil. Maksudnya tubuhnya kegedean. Yang sanggup menahan beban tubuhnya itu hanya motor yang, misal ini contoh. Meskipun motor yang kecil pun banyak yang bisa menahan beban tubuh orang yang tubuhnya besar. Tapi misal karena kebutuhan mobilitasnya, karena berat badannya yang besar dan seterusnya dia memilih itu, nggak ada masalah. Tapi itu pun dengan catatan jangan sampai terlalu melampaui batas. Contoh misalkan ada yang 100 juta udah cukup, tapi milihnya yang 1,2 M. Fungsi sama, manfaat sama. Ya, ini sudah masuk ranah yang berbeda. Jadi semua dikembalikan kepada apa? Tujuan dan kembali kepada kebutuhan yang betul-betul dibenarkan dalam syariat. Gitu ya. Kalau nggak ada kebutuhan, apalagi kemudian tujuannya menyelisihi syariat, maka ini jelas, ya, ini perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Silahkan. Allah. Masya Allah. Biar mic-nya yang banyak. Ini kalau yang tadi yang kasusnya misalkan satu keluarga itu dia punya harta tapi uang tidak punya, aset punya tapi tidak bisa diuangkan. Tidak bisa diuangkan. Misalkan dia punya Kenapa tidak bisa diuangkan? karena dijual ke pengalaman gitu kan, dalam proses penjualan.
Tapi bisa dijual. Bisa. Ya. Dalam kehidupan sehari-harinya itu begini, pendidikan anak atau misalkan dia kehidupan sehari-harinya, misalkan anggaran biaya pendidikan itu misal 3 juta gitu ya, sementara biaya hidup rumah tangganya hanya 1 juta, misalkan si uang itu untuk ke biaya pendidikan. Biaya pendidikan akhirnya nggak bisa makan gitu. Jadi makannya yang kita kan pendidikan yang kita istilahnya mah Dikuatkan. lebih baik bayar pendidikan anak yang mahal daripada makan kita. Iya. Nah itu kira-kira masuk ke Berlebihan atau tidak? utama yang sama atau tidak? Otain. Naam jamaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hukum masing-masing perbuatan tersebut. Menafkahi keluarga itu wajib atau tidak? Wajib. Belajar atau menuntut ilmu wajib atau tidak? Wajib juga. Nah, ketika dihadapkan kepada dua perkara yang wajib, maka dilihat mana yang jauh lebih doruri, lebih membutuhkan. Ketika seseorang lebih mendahulukan pendidikan namun kewajiban yang lainnya tidak rusak, maka boleh. Dan ini yang dilakukan oleh orang tua para ulama di zaman sebelum kita. Contoh, Ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu menjual rumah ayah atau rumah suaminya, ayah Syafi'i di Gaza. Warisannya dijual semua. Uangnya digunakan untuk apa? Biaya pendidikan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ada lagi ulama yang lainnya. Kalau saya tidak keliru, Al-Imam Ibnu Mandah. Al-Imam Ibnu Mandah itu menghabiskan seluruh warisan dari ayahnya untuk sekolah. Ya. Tapi kemudian dari perbuatannya itu tidak ada yang dizalimi. Nafkah tetap berjalan, kehidupan rumah tangga tetap berjalan, tapi prioritasnya dikuatkan pada thalabul ilm. Gak ada masalah. Tapi kalau kemudian gara-gara perbuatan itu ada kezaliman yang terjadi, maka ini yang tidak boleh. Khususnya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukup berdosa seseorang itu ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Gara-gara pendidikan anak, istrinya nggak makan, bahkan dirinya sendiri nggak makan. Nggak seperti ini Islam mengajari kita. Ya, memprioritaskan pendidikan anak itu perkara yang sangat terpuji di dalam Islam. Tapi tidak boleh kemudian diikuti dengan kezaliman. Bisa difahami jemaah? Makanya kembali lagi kepada diri masing-masing. Karena pendidikan biaya makan dikurangi tapi masih tercukupi, boleh nggak? Boleh. Ya. Dan kemudian ketika membutuhkan uang yang lebih besar, asetnya ada, maka langkah yang dilakukan apa? Jual asetnya. Dan kemudian mengatakan, tapi kan Ustadz tanah itu susah laku. Kata siapa? Semua itu tergantung niat dan tujuan kita. Allah akan memudahkan segalanya. Ya, kita ini sering begini jamaah, terjebak oleh prinsip orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman itu serba takut. Di tahun depan itu resesi jemaah, jelas di atas kertas dan kenyataan. Kalau lihat orang yang beriman, saran mereka sederhana jemaah. Jangan terlalu banyak keluar duit, simpan, tumpuk. Tapi kalau orang yang beriman, cara berpikirnya seperti itu tidak jemaah. Resesi, rizki masih tetap ada. Yang menjamin siapa? Allah. Iya dong. Makanya jangan takut. Mau resesi, mau dunia perekonomian hancur, terserah.
Rizki nggak akan pernah selesai. Selesainya itu ketika kita mati. Ya mah. Selesainya cuman ketika kita mati, selesai. Tapi kalau belum mati, rizki tetap ada. Berkurang Ustaz. Berkurang itu karena dosa. Susah Ustaz dapatnya. Susah itu karena dosa. Harus berebut sama orang lain Ustaz. Berebut sama orang lain itu gara-gara dosa kita juga. Makanya yang harus dilakukan apa? Tobat. Dan tegakkan amar ma'ruf nahi, itu obatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Silahkan kalau bertanya lain. Fadhal. Ya, fadhal Ismail. Mik. Nah. Satu pertanyaan singkat. Nyalakan. Bila pertanyaannya di kaitan dengan jenis usaha yang pembahasannya berkaitan dengan perkara riba di Islam. Contoh. Contohnya itu ada semacam hal yang Hobi. Nah. macam-macam hobi, hobi pakaian, Iya. hobi Olahraga, koleksi lah, kalau untuk koleksi. koleksi. Seperti contoh koleksinya Misalnya burung yang antiknya, yang antik. yang antik, Oh iya. yang seperti ini ikan hias. Iya. Ikan cupang gitu ya. Koi. Nah, anak nggak akan memperinci. Tapi selama kemudian hobi-hobi itu membuat kita keluar uang berlebihan tanpa ada faidah, selain memuaskan syahwat, selain berbangga-bangga dan seterusnya, maka itu tidak boleh. Kenapa orang melihara ikan arwana aja? Hah? Apa? Gak terdengar apa? Apa Pak yang keras Pak? Agar apa? Arwana itu untuk hiasan. Tapi kemudian ada sensasi kebanggaan tidak? Kenapa? Mahal. Dipajangnya saya mau tanya, ikan arwana kalau cuma buat hiasan, di dapur atau di ruang tamu? Kalau hanya sekedar untuk hiburan, kenapa nggak di ruang tengah? Kenapa harus di ruang tamu? Supaya orang tahu ada ikan arwana di rumah anak. Ya, makannya apa makannya jamaah? Ikan, kelabang, yang nggak mudah semuanya. Sehingga seseorang bisa menilai bahwa ini sudah melampaui batas. Atau burung misalkan, ada burung harga 1 miliar jamaah. Bisa apa itu? Berkicau saja. Maka itu pun sama. Jadi kaidahnya itu umum. Itu kemudian diterapkan ke dalam perkara-perkara semuanya yang mubah. Kalau sudah di atas batas kewajaran, baik itu secara urf, baik itu secara hati dan seterusnya, maka ini sudah masuk ke dalam ranah tersebut, israf. Nah, pelaku usaha ini kemudian jika dia sadar dengan apa yang dia lakukan, bahwa ini membuat saudara-saudaranya kemudian berlebihan, maka ini tidak boleh dalam pandangan anak. Ini bukan fatwa jamaah ya. Ini tidak boleh. Masih banyak usaha yang lainnya. Ya. Jelas jamaah? Saya baru tahu kemarin, saya lihat ada informasi, ada mobil harganya 13 miliar. 13 berapa? Miliar, dan harga bannya saja itu bisa beli mobil yang lainnya. Dan kemudian ternyata
itu ketika baru keluar itu sudah sold out. Dan kemudian kita nggak pernah lihat mobil-mobil ini di jalanan umum, nggak pernah. Di mana jemaah? Di garasi, nggak dipakai. Ini namanya israf bukan? Jelas israf. Kita bisa memahami itu gitu ya. Jelas. Buat apa? Dipakai enggak? Dibeli iya, pajaknya dibayar terus. Waliyadu billah. Makanya saya ingin menyebutkan satu hal, ini mungkin tidak ada korelasinya, cuman saya ingin memberikan gambaran. Bagi seseorang itu perkara-perkara yang mubah itu hanya wasilah bagi dirinya untuk bisa semakin dekat sama Allah. Udah. Itu yang pentingnya cuma di situ. Ada seorang ustadz yang mobilnya itu ditawari untuk diganti oleh seseorang, gak beli, dikasih, ditukar. Mobil antum kasih ana, ini mobil ana jauh lebih bagus, pakai buat antum. Apa jawaban ustadz itu? Ana nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena di mobil yang butut ini ana sudah menghatamkan Al-Quran 100 kali lebih. Paham maksudnya jemaah? Di mobil ana yang jelek ini ana menghatamkan Al-Quran 100 kali lebih, sehingga ana nggak mau berpisah dengan kendaraannya. Kenapa? Karena semuanya itu hanya wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada lagi. Mau itu motor, mau itu mobil, mau itu sepeda, kayak apapun lah. Perkara yang mubah itu hanya wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jelas? Baik. Wallahu ta'ala. Silahkan. Ada pertanyaan yang lain? Ibu-ibu tidak ada pertanyaan? Ibu-ibu sudah pulang mungkin? Oh masih ada. Fadhal. Fadhal. Enggak antum. Syekh, mohon maaf. Dari pertanyaan ibu, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana kita menghindari dari kumpulan orang tua siswa sekolah umum yang mengharuskan ikut kegiatan yang tidak sesuai syar'i. Contohnya ada acara maulid atau Agustusan yang mengharuskan untuk berkontribusi mengisi acara tersebut. Bagaimana sikapnya gitu? Ya sikapnya tinggalkan, sudah selesai. Tinggalkan. Pertanyaan ana, yang kita cari itu ridho siapa jemaah? Ridho Allah, bukan ridho makhluk. Ketika kita dihadapkan kepada pilihan mencari ridho Allah ataupun mencari ridho makhluk, maka pilihannya yang satu, mencari ridho Allah. Maka ketika kita dihadapkan dalam kondisi seperti ini, saya paham maksudnya, nggak enak. Ketika diajak oleh kebanyakan orang nggak enak untuk menolak, maka berarti kita masih mencari ridho makhluk. Padahal pilihan kita cuma satu, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah solusinya, tinggalkan. Dan kemudian tidak perlu berkontribusi, dan sampaikan ini baik-baik. Sampaikan ini baik-baik. Gak perlu ada konflik, gak ada. Ya, semua itu tergantung apa? Cara. Wallahu ta'ala. Tadi antum kayaknya angkat tangan, Pak. Antum angkat tangan tadi? Oh enggak. Oh hadiah buat apa ditanya? Oh pertanyaan dari anak. Afwan. Ini kita lakukan cepat saja jemaah. Ada 2 hadiah untuk bapak-bapak dan 4 hadiah untuk ibu-ibu. Tapi menjawab pertanyaan anak. Ya. Ana tadinya ingin minta ngangkat tangan dulu, tapi biasanya permintaan ana ini gagal. Jarang ada yang mau. Ya. Taib, udah ana lempar saja pertanyaannya, jawab. Yang pertama jamaah rahmatullah. Apa makna dari kata syaitan? Bagi bapak-bapak dulu, antum. Jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sahih.
Kemudian pertanyaan kedua agak sulit sedikit. Ya, pertanyaan kedua, apa ayat, apa dalil yang menunjuk, yang memerintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh? Adi, bunyi ayatnya gimana? Ujungnya aja mang, ujungnya mang. Inna syaitana lakum aduun. Naam, aduun mubin. Bolehlah, fadhal. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu sekarang, karena untuk bapak-bapak habis hadiahnya. Untuk ibu-ibu ada 4 pertanyaan. Masya Allah. Ini saya yang pusing bikin pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya jemaah rahmatullah Allah. Ya, sebutkan 6 atau jangan 6 lah, 3 saja. 3 poin pertama, 3 jalan pertama atau 3 langkah pertama yang akan dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, berdoa kepada Allah. Terus yang kedua, Syaitan menggelincirkan manusia kepada dosa besar. berarti yang pertama itu adalah kufur kepada Allah. Yang kedua menjerumuskan kepada dosa besar. Yang ketiga menjerumuskan manusia kepada dosa kecil. Kalau berurutan begitu, dosa kecil. Ya udah, taib 3 aja. 3. Syukran, dapat hadiah. Nah, pertanyaan berikutnya sebutkan 3 berikutnya. Dibagi 2 supaya banyak pertanyaannya. Silakan. Untuk yang 3 terakhir, syaitan akan menjerumuskan kepada dosa-dosa kecil, lalu mendorong untuk berlebihan dalam hal yang mubah. Nah, sibuk dengan amalan yang tidak utama, mendahulukan amalan-amalan yang tidak utama dan mengabaikan amalan-amalan yang utama. ahsan, barakallahu fiik, sahih. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat berlebihan dalam perkara yang mubah itu tidak boleh? Silakan. Kalau bapak-bapak kelihatannya sudah gregetan pengen jawab. Karena akan membuat manusia itu lalai kepada Allah, melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Nah, Kalau misalkan dari makanan bisa membuat badannya sakit. Masya Kalau Allah. misalkan dari waktu dia akan menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Ini barakallahu fiik. Jawabannya luar biasa. Tapi seingat ana ini nggak ada di dalam kajian ana tadi. Tapi bagus, benar. Nggak, maksudnya jawabannya tidak salah. Cuman yang intinya itu sebetulnya bukan itu. Ya. Tadi yang pertama itu berat dan yang satu lagi dari berat itu kelebihan dalam hal yang mudah. Nah, Dan yang satu lagi barakallahu fiik. Ana bantu saja, ana bantu. Yang membuat berlebihan dalam perkara mubah itu tidak boleh karena dia dibenci oleh Allah. Sudah dapat hadiah, nggak apa-apa. Masya Allah. Ini luar biasa, ini lengkap ini. Lengkap. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Yang terakhir, jamaah rahmatullah Allah. Yang terakhir, pertanyaannya, apakah ketika seseorang hanya mengerjakan yang wajib saja, apakah dia akan masuk surga? Dijawab. Bapak-bapak, tolong. Silakan ibu-ibu. Ini paling gampang nih pertanyaannya. Hah? Gak ada yang menjawab? bisa. Oh bisa. Apa dalilnya? Baik. Ya, jawabannya betul dan dalilnya dalam beberapa hadis dari Rasulullah SAW bahwa mereka yang hanya melakukan yang wajib saja itu memang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berapa?
Oh, bukan itu dalilnya. Itu dalil untuk perkara yang lain. Nah, barakallahu fiik, syukran. Dan mungkin itu akhir perjumpaan kita jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini dan semoga yang singkat ini menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni dan kemudian menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.